Cara standby. Yes. Rolling. Selamat datang di wawancara dari Mala Aksara. Halo Kak Aksha, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Udah ada pasangannya belum? Belum dong. Belum, benar. Alhamdulillah sudah. Udah. Spill. Harus nih. Harus. Satu kelas dong. Enggak belum. Benar dong. Kamu boleh lulus gak ada pasangan? Boleh. Siapa yang nggak bolehin? Ada nggak sih kenangan manis yang bakal selalu diinget dari masa-masa di SMP? Ada banget. Jadi aku tuh dari kelas 7 udah ikutan organisasi. Jadi aku tumbuh besar di OSIS yang banyak banget ngasih pengalaman. Aku itu OSIS. Sampai akhirnya aku kepilih jadi ketua. Itu sebuah pencapaian yang tentu aja nggak semua orang bisa. Kenangan manisnya mungkin waktu menjadi panitia MPLS. Waktu itu kakak menjadi panitia di kelas Venus. Di situ anak-anak kelas Venus itu ketika udah beres MPLS, mereka itu bikin kesan dan pesan di kertas lembar gitu, dan itu dikasihin ke kakak. Waktu itu ada satu, jujur banget itu ya. Makasih kakak udah mau ngajar kami, udah mau baik sama kami. Terima kasih untuk semuanya. Terus kakak jangan asing ya sama aku. Padahal aku nggak tahu dia siapa, yang mana orangnya. Karena di situ tuh satu kelas ada 30 orang. Kalau nggak salah, jadinya nggak hampir semua aku hafal gitu. Oh, so sweet banget. Kenangan manis. Mungkin waktu aku jadi panitia MPLS sih. Mau diceritakan? Boleh. Jadi waktu itu aku dipilih buat jadi panitia MPLS buat bimbing kelas 7 yang baru masuk. Itu sebenarnya pengalaman pertama aku menjadi panitia MPLS, dan kebetulan aku suka banget sama public speaking. Jadi aku tuh kenangan manis aku mungkin saat ngobrol sama adik-adik kelas 7, terus juga waktu ngebimbing mereka, sama waktu aku menjadi bagian dari festival literasi dari Sepatuci. Itu juga aku ngomong depan banyak orang waktu itu, dan aku suka banget. Itu kenangan manis buat aku sih. Masya Allah. Kalau kenangan manis aku sih paling di perlombaan gitu ya. Masya Allah. Mau diceritain lombanya? Boleh. Ayo ceritain. Jadi pas waktu itu tuh aku tuh ikut lomba matematika dan yang diadain sama IKIP Siliwangi. Namanya tuh lomba kemampuan matematis gitu. Di situ aku tuh gak nyangka banget di situ aku bisa sampai semifinal. Jadi itu tuh jadi kenangan termanis aku gitu. Iya. Kenangan sama teman-teman dekat dari mulai daring mungkin yang sesi ganjil genap aja sih. Kalau momen terlucu selama di sekolah ada nggak? Aku sebenarnya gak ada momen yang terlalu lucu sih, cuman aku sering banget salah seragam. Jadi itu malu sih. Jadi kayak aku tuh bangun telat gitu kan, terus salah seragam. Jadi itu mungkin paling lucu. Momen terlucu, pernah ya salah seragam. Oh waduh. Tapi aku gak begitu ingat banget. Cuman waktu dulu deh kayaknya, aku nggak tahu itu kelas berapa, lupa. Pokoknya di kelas kita tuh lagi latihan gini ya, lagi latihan untuk pas kemarin Longser. Nah, lagi latihan untuk tarian terakhir gitu. Nah kan di situ tuh aku sama yang lainnya tuh kayak ikut ngarahin, aku tuh ngarahin juga gitu kan, tuh agak gitu. Ternyata dari semua gerakan yang kita sekelas tuh pada gerakan pada nari gitu kan. Aku sendiri salah, itu malu banget diketawain. Salah banget itu. Momen terlucu sebenarnya ini nggak lucu ya, cuman menurut aku lebih ke romantis. Aku tuh punya teman, enggak ya, bukan cowok.
Aku tuh punya teman dari kelas 7 dan mereka tuh bener-bener suka banget yang namanya simpan foto aku. Itu kayak menurut aku lucu banget. Terus mereka juga selalu merayakan pencapaian-pencapaian aku dan itu lucu banget, kalian harus tahu. Masih beruntung banget. Kira-kira momen mengharukan apa sih yang bikin Kaulia hampir nangis atau sampai nangis? Ada gak? Mungkin aku tuh pas waktu itu menang Olimpiade PAI. Itu aku nggak nyangka banget, jadi aku nangis dan aku cuman sendirian saat itu. Keren, terharu ya, terharu. Ada. Jadi aku tahun kemarin ikut pentas PAI. Dan itu yang bikin aku nangis tuh pas udah naik panggung, aku nyanyi tapi suaranya tuh nggak jelas gitu. Jadi mereka nggak tahu apa yang aku omongin gitu, nggak jelas. Nah itu aku ngerasanya pas aku turun dari panggung tuh banyak yang nanya, kamu kenapa suaranya nggak jelas, kamu tadi apa sih gitu. Jadi aku sedih, kayak ngerasanya ini kita kalah tuh gara-gara aku gitu. Ada waktu pelantikan pramuka, waktu pos to pos, itu di posnya Pak Teguh, itu tuh menceritakan tentang orang tua, kematian, dosa, itu semuanya diomongin. Jadinya terlalu terbawa suasana, terus belum lagi mukanya itu dibalut oleh lumpur gitu sama tanah gitu. Itu sedih banget sih, sampai nangis karena ada orang tuanya, kematian. Aku perjusa. Waktu itu kan disatuin semua waktu aku kelas 8. Di situ tuh ada ruangan yang memang itu tuh buat kayaknya mengingat kembali dosa-dosa kita gitu. Waktu itu sama Pak Teguh pembimbingnya. Di situ diingatkan lagi, terus aku nangis karena diingatkan orang tua. Kalau tentang orang tuanya Iya, pasti sedih. sensitif banget. Iya emang. Diputusin. Oh no. Ya kalau diputusin sih ya sedih ya. Ya udah gitu. Kalau kesedihan aku selama di Stabuci sih ada ya. Pas waktu awal-awal kelas 9 nih. Aku awal kelas 9 ngerasa kayak, ih kok udah kelas 9 lagi, udah mau lulus lagi gitu kan. Kayak apalagi kelas 9 tuh aku yang gak kelas 10 itu sedih banget sih untuk itu. Yes. Tentang ekskul gak apa-apa? Ya, Jadi waktu itu tuh dari awal kelas 7 aku tuh kan ikutan paskibra. Terus ada almarhum, dia tuh yang pertama kali melatih kita di situ. Terus dari kelas 7 sampai kelas 8 sempat ada event, itu tuh masih ada almarhum, masih sempat dilatih sama beliau dan dapat piala di situ dari hasil purna-purna dan almarhum juga. Tapi pas naik ke kelas 9, akunya naik ke kelas 9, beliau itu dipanggil sama Allah, mungkin Allah disayang sama beliau, yang dimana kita tuh masih dalam proses untuk menampilkan demo eskul. Di pertengahan demo eskul itu beliau masih bisa untuk membantu kita melatih, dan memang kerjaan beliau itu banyak sekali, dari mulai mungkin wedding organizer, terus melatih kita, dan masih banyak lagi. Dan sempat-sempatnya beliau itu dari kesekian banyak sibuknya untuk melatih kita. Beliau orang yang cukup terkenal, sampai di mana kepergiannya mengutuk kita untuk terdiam, kayak apakah kita lanjut untuk demo atau stop. Kita sempat beristirahat beberapa minggu setelah beliau pergi untuk berpikir keras, ini gimana ya selanjutnya. Ibaratkan dua kaki, yang satunya hilang menjadi pincang. Gimana rasanya, susah untuk berjalan, tetapi satu sisi kita harus tetap tegar dan harus terus berusaha, jangan sampai kita terus ada di zona nyaman kita. Itu sih. Sampai akhirnya ada di titik ini yang memang tidak mudah. Kalau bisa ngasih pesan atau nasihat untuk adik-adik kelasnya, apa sih yang ingin kau sampaikan? Perjalanan kalian masih panjang, apalagi kelas 7, perjalanannya masih panjang banget, belum nanti ke SMK, kerja, dan lain-lain. Untuk kelas 8, mulai dari sekarang belajarnya lebih giat lagi, karena
di kelas 9 itu hanya mengulang materi doang yang kakak pelajari ya. Dari kelas 7 sampai ke kelas 8 itu dipelajari. Di kelas 9 itu cuman nambahin dikit banget. Dan untuk nilai kelulusan kan dilihatnya dari semester 1 sampai semester 5. Untuk semester 5 nanti di kelas 9 maksimalkan karena itu nilai yang paling akhir banget buat nilai kelulusan kalian. Gitu. Pokoknya harus tetap semangat karena pelajaran kalian masih panjang banget. Kan sudah melihat sendiri bagaimana kelas 9 sekarang, bagaimana kelas 8 sekarang. Jadi mungkin pesannya jangan lakukan hal yang sama karena kita banyak melakukan kesalahan di kelas 9 ini. Angkatan kemarin juga banyak melakukan kesalahan. Jadi sebisa mungkin di kelas ini buat jangan melakukan kesalahan yang sama, belajar dari kesalahan kakak sebelumnya. Terus juga mungkin bisa dikembangkan lagi karena aku tahu potensi anak kelas 7 8 sekarang tuh besar banget. Jadi mungkin bisa dikembangkan. Buat adik-adik kelas 7 sama kelas 8, kalian harus lebih giat lagi sih belajarnya. Apalagi kelas 8, di waktu kelas 9 tuh nggak boleh disia-siain. Karena itu cuman sebentar banget. Semangat juga buat yang kelas 7 yang mau naik jadi kelas 8. Perjalanan kalian masih sangat amat panjang, jadi tolong jaga nama baik sekolah, jangan banyak tingkah, karena membangun nama baik itu tidak semudah yang dilihat. Untuk adik-adik kelas yang masih kelas 7-8, perjalanan kalian masih panjang, masih banyak yang harus kalian gapai, terus semangat, dan khususnya untuk anak-anak adik-adik kelas 7-8 dari Paskibra, terus lebih rutin lagi latihannya dan harus bisa lebih membanggakan Bintang Pandawa lagi. Terus ada gak sih pesan yang ingin Kak Aksya sampaikan buat teman-teman kelas 9 yang lain? Silakan sampaikan ke kamera. Ini ya. Oke, untuk teman-teman aku, teman-teman angkatan aku kelas 9, berarti angkatan 2024 ya. Selama ini aku cuma mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman aku semua, apalagi sahabat-sahabat aku, yang selalu support aku, selalu dengerin cerita-cerita aku gitu. Dan untuk semua anak-anak kelas 9, semoga di kehidupan yang baru lah ya, bisa dibilang kita memasuki SMA, jenjang yang baru. Semoga kalian sukses, kalian bisa mengejar cita-cita kalian. Pesan dari aku sih harusnya lebih giat lagi ya belajarnya. Buat angkatan aku sekarang, buat teman-teman, kalian harus lebih semangat lagi buat masuk SMA. Semoga kalian keterima di SMA favorit kalian. Terus juga kalian harus bisa mengharumkan nama Sepatuci juga, belajar lebih giat lagi. Untuk kelas 9 yang seangkatan, terima kasih telah berjuang selama 3 tahun. Dari awal sesi ganjil genap, daring, dan akhirnya kita bisa berkumpul di dalam satu ruangan dengan formasi yang lengkap. Terima kasih telah memberikan banyak pelajaran dan kenangan yang tidak akan pernah dilupa. Akhirnya kita dari titik ini, silakan melanjutkan perjalanan kalian. Kenangan kalian tidak akan pernah dilupa dan akan selalu abadi. Buat teman-teman kelas 9, selamat ya atas kelulusannya. Semoga kalian diterima di SMA atau SMK pilihannya. Semoga kalian juga sukses. See you on top. Untuk teman-teman saya, anak-anak kelas 9, kalian sekarang sudah lulus. Jangan mengecewakan guru-guru yang ada di SMP PGRI ini, karena kalian lulus dari SMP ini, lanjut lagi ke SMK. Kalian harus melalui perjalanan yang baru lagi, lembaran baru lagi di sekolah baru. Kalian harus mengharumkan nama SMP PGRI 1 lagi. Pokoknya prestasi sebanyak-banyaknya. Jangan mengecewakan guru-guru yang ada di sini. Buat mereka bahagia dan bangga untuk kalian sendiri. Buat teman-teman kelas 9, perjuangan kita selama 3 tahun itu nggak gampang, jadi tolong jangan disia-siakan pengalaman dan pelajaran yang kalian dapatkan di SMP. Dan semoga kalian bisa meraih kesuksesan kalian masing-masing, dan mari bertemu di titik terbaik. Udah. Terima kasih Kak. Jelek banget. Nggak bisa akunya. Udah sayang. Enggak.
Oh iya, maaf.